Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Masaro. Saya di sini untuk menjelaskan rancangan penerapan bisnis big data pada UMKM kedai kopi berbasis sistem informasi yang terintegrasi. Di mana di sini dimulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu di mana perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital itu udah banyak sekali mendorong perubahan yang besar dengan cara perusahaan yang gimana dia menjalankan proses bisnisnya. Dengan kondisi ini bisa menyebabkan dan meningkatkannya volume, variasi, kecepatan perubahan data, dan yang dihasilkan setiap hari pada setiap usaha sektor usaha mikro kecil, menengah, dan khususnya untuk kedai kopi yang ada juga yang menggunakan aplikasi point of sale, di mana juga di sini untuk pembayaran digitalnya kalau untuk kopi sudah ini ya, sudah online, ada pembayaran digital QRIS atau e-wallet, dan ada juga platform yang memesannya menggunakan daring. Sekarang sudah terdigitalisasi semuanya sekarang, dimana sebagai sebagai semakin dunia ini maju, semakin banyaknya terdigitalisasi pula. Dan big data ini adalah kumpulan data yang berukuran besar dan kompleks juga, yang dimana memerlukan teknologi khusus untuk proses penyimpanan, pengelolaan, dan menganalisisnya. Dan dalam penerapan big data ini mungkin dari pelaku usaha juga bisa memperoleh wawasan untuk mempelajari bagaimana perilaku pelanggan-pelanggan dan mempelajari aktivitas promosi yang baik dan benar untuk memenuhi tingkat penjualannya. Yang kedua, di sini saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana proses bisnis yang berjalan pada UMKM kedai kopi. Dan yang kedua adalah bagaimana sistem informasi yang mendukung aktivitas bisnis UMKM kedai kopi. Yang ketiga adalah bagaimana proses transaksi produksi, distribusi, dan layanan konsumen yang menghasilkan data bisnis. Yang keempat, bagaimana rancangan penerapan bisnis big data untuk mengintegrasikan seluruh data tersebut, dan apa saja manfaat penerapan sumber big data bagi peningkatan kinerja dan daya saing UMKM. Di mana tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses bisnis UMKM, menggambarkan sistem informasi yang digunakan dalam operasional usaha, menjelaskan proses transaksi, proses distribusi, dan merancang model penerapan bisnis big data yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis serta menjelaskan manfaat dan keunggulannya. Saya di sini ngambil dari dua manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis sama praktis, yang dimana manfaat teoritis itu untuk menambah wawasan mengenai implementasinya. Sedangkan manfaat praktis itu kita dimana memberikan rekomendasi kepada pelaku UMKM kedai kopi untuk cara mengelola bisnis tersebut untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu analisis proses bisnis. Yang pertama di sini kita mau mulai dari deskripsi model bisnisnya dulu. Yang dimana untuk sistem informasinya ini kita bisa terdiri dari 5 poin tersebut, yaitu aplikasi kasir atau point of sale. Yang kedua, sistem inventory bahan bakunya. Yang ketiga, pembayaran digitalnya. Yang keempat, platform pemesanan online. Dan yang kelima adalah media sosial sebagai sarana promosi dan layanan pelanggan. Contohnya bisa seperti ini, TikTok. Kita juga udah banyak ya media sosial yang dipakai untuk layanan pelanggan pembelian kayak di Shopee, TikTok, seperti itu. Yang poin B ini ada analisis sistem informasi yang berjalan. Jadi dari analisis ini, informasi yang berjalan ini sudah saya buat tabelnya. Yang pertama kita dari customer, setelah itu kita lanjut ke pemesanan offline atau online dan pembayaran yang dilakukan oleh sistem kasir. Dan sistem kasir akan mengkoordinir data penjualan dan data pembayarannya, dan untuk sebagai proses yang di barista, untuk proses produksi yang akan dilakukan oleh barista, dan notifikasi stok minuman pemesanannya, supplier bahan bakunya, alasan dan keluhan rating bagaimana layanan konsumennya.
Jadi, dari gambar ini, dalam analisis sistem informasi yang berjalan ini, diagram sistem informasi yang berjalan menunjukkan bahwa seluruh proses bisnis pada UMKM kedai kopi saling terhubung melalui sistem digital. Pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran baik secara langsung maupun platform online. Data transaksi kemudian diproses oleh sistem kasir dan menghasilkan data penjualan serta data pembayaran yang tersimpan dalam baris data. Informasi pemesanan diteruskan kepada bagian produksi atau barista untuk diproses pesanannya. Selama proses itu akan berlangsung, sistem inventory akan otomatis memperbarui jumlah stok bahan baku yang akan digunakan. Jika stok mencapai batas minimum, sistem diberikan notifikasi kepada pemilik usaha untuk melakukan pemesanan ulang kepada supplier. Selain itu, pelanggan dapat memberikan ulasan melalui media sosial atau data konsumen itu bisa untuk digunakan untuk masukan bagi pemiliknya. Di sini ada proses transaksi dengan customer, di mana dari proses transaksi dengan customer ini kan kita bisa dapat menghasilkan yaitu data pelanggannya pasti ada, jenis dan jumlah menu yang dibeli itu pasti ada di dalamnya, metode pembayaran, waktu transaksi, dan nilai transaksi. Setelah itu ada yang namanya proses produksi, yang dimana data yang dihasilkan itu akan jumlahnya sesuai dengan yang diproduksi, konsumsi bahan bakunya, lama waktu produksi, dan data ketersediaan stoknya itu udah pasti ada di dalam detail pemesanan dari sistem POS tersebut. Proses distribusi ini bisa melalui transaksi online atau offline. Data yang dihasilkan itu biasanya ada yang pertama itu data pengiriman, lokasi tujuannya kemana, waktu pengiriman, dan performa mitra distribusinya tersebut. Untuk proses layanan konsumen ini, kita bisa dikumpulkan di bagian customer service, dan untuk menganalisis, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan itu kita bisa melihat dari rating pelanggannya, ulasan dan komentar data keluhan, lalu riwayat interaksi pelanggan. Setelah itu di bab 3 ini ada rancangan penerapan bisnis big data, yang dimana penerapan ini untuk mengintegrasikan seluruh data berasal dari proses transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen yang dimana dia menyimpan satu platform yang terpusat. Dan selanjutnya akan dilakukan di tahap extract, terus transformate, dan akan digunakan untuk teknologi bisnis data analitiknya. Ini udah saya buat sebelumnya untuk terkait prosesnya. Yang pertama, dari data transaksi pembayaran ini, kita akan dilakukan tiga tahap, yaitu ada dari data produksi, data distribusi, dan data layanan konsumen, yang dimana ketiga data ini akan dilakukan di dalam bisnis big data stroke atau disimpan di big data besar utamanya, yaitu ada data penjualan, data stok bahan baku, data pembayaran, data pengiriman, serta ulasan pelanggan. Yang dimana seluruh data ini akan diekstrak dan diintegrasi untuk pembersihan data, lalu di mining dan di machine learn. Setelah itu setelah selesai di machine learn, ini akan adanya tiga tahapan lah, yaitu yang pertama dashboard business intelligence, prediksi stok bahan baku, analisis perilaku, dan segmentasi pelanggan. Itu udah pasti. Dan dari ketiga konsep ini akan dilakukan untuk pengambilan keputusan bisnis, yaitu ada apa nih yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu yang pertama strategi promosi, pengelola persediaan, peningkatan layanan, serta pengembangan usaha. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita baca untuk konsep penerapannya. Yang dimana untuk diagram di atas ini menggambarkan bahwa seluruh yang dihasilkan dari proses transaksi, distribusi, dan layanan konsumen dikumpulkan dan disimpan dalam big data stroke. Selanjutnya dapat diproses ke tahapan extract, transformate untuk membersihkan dan mengintegrasikan data sebagai sumber. Setelah itu, Big Data Analytics ini melakukan analisis menggunakan metode data mining and machine learn, seperti algoritma kinase, clustering untuk segmentasi pelanggan. Dan analisis ini akan disajikan melalui business intelligence untuk proses prediksi stok bahan baku dan analisis perilaku pelanggannya. Selanjutnya ada arsitektur
sistem big data yang dimana di sini ini adalah mengenai rancangan sistem yang terdiri dari komponen utama seperti data source yang meliputi inventory, pembayaran digital dan sebagainya, yang dimana untuk menggunakan metode data mining, business intelligence dashboard untuk visualisasi hasil bisnisnya. Setelah itu ada metode big data yang diusulkan. Setelah saya pikirkan untuk metode yang diusulkan ini adalah data mining dengan algoritma Keynescope Train. Gimana? Karena hasil segmentasinya dapat dimanfaatkan untuk menentukan target promosi, menyusun program loyalitas pelanggan, serta memberikan penawaran produk yang sesuai dengan karakteristik pelanggan. Yang bagian ini adanya saya mengambil dari keunggulan penerapan bisnis big data yang dimana dapat diimplementasi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas, dan yang kedua membantu memprediksi kebutuhan stok bahan baku untuk menghindari overstock atau overout. Yang ketiga ini ada mengidentifikasi pola perilaku pelanggan untuk mendukung strategi pemasarannya. Yang keempat ini ada meningkatkan kualitas layanan melalui analisis ulasan pelanggan. Yang kelima, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keenam adalah untuk mendukung peningkatan daya saing UMKM. Dari beberapa bab ini saya dapat simpulkan bahwa hasil analisis UMKM ini untuk menghasilkan data dari berbagai aktivitas bisnis, dari mulai transaksi penjualan, proses produksi, distribusi, hingga layanan konsumen yang dapat diinformasikan aplikasi pos, inventory, pembayaran digital, platform online, dan rancangan-rancangan lainnya. Dan implementasi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta daya saing dengan UMKM kopi ini. Dan ada pun beberapa saran yang sudah saya siapkan, yaitu yang pertama, UMKM itu perlu mengintegrasikan seluruh data operasional ke dalam satu sistem agar dapat dilakukan secara optimal. Yang kedua, pemilik usahanya sebaiknya memanfaatkan dashboard business intelligence untuk memantau perkembangan bisnisnya. Yang ketiga, penerapan algoritma data mining dapat dikembangkan lebih lanjut lagi karena untuk metode prediksi penjualan dan rekomendasi produk. Yang keempat, penelitian ini selanjutnya dapat mengimplementasikan rancangan yang dapat UMKM hingga dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan bisnis big data. Terima kasih. Saya Ayu Mesara. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Selamat siang.